Oke, adik-adik ketemu lagi dengan kakak di kimia koloid. Sekarang kita akan coba bahas untuk soal berikutnya ya. Di sini kakak ada soal, kakak bacakan dulu pembuatan koloid berikut ini yang termasuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah apakah A menggiling serbuk belerang lalu mencampur dengan air? Yang B, sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik ke dalam elektroda AU dan dalam air. Yang C, mereaksikan kupris sulfat dengan Na2S dalam air. Yang D, mengalirkan gas SO2 ke dalam larutan H2S. Yang E, pembuatan sol dengan memanaskan suspensi amilum. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa, apa dulu? Iya, kita tulis dulu, jawab yuk. Yuk Kang, kita coba jawab ya. Nah adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah cara kondensasi, jadi pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Ingat adik-adik ya, untuk kondensasi itu, ya, prinsip yang harus kita pegang ketika mendapatkan kata kondensasi itu adalah menggumpalkan atau menyatukan partikel-partikel kecil menjadi ukuran koloid. Jadi partikel kecil ya diubah dengan beberapa teknik menjadi partikel koloid. Nah, partikel kecil di sini biasanya sudah dalam bentuk larutan. Ya. Jadi larutan sejati ya, ukuran partikel larutan sejati atau homogen itu diproses sehingga menghasilkan partikel-partikel yang lebih besar, yaitu partikel koloid. Nah, adik-adik, di sini jangan lupa selain kondensasi ada juga dispersi, adik-adik. Jika dari kondensasi dari kecil ke besar, dispersi ini kebalikannya dari besar ke kecil. Ada beberapa cara, ya, salah satunya adalah mekanik. Nah, mekanik itu kayak gimana? Nah, ini menggiling. Jadi partikelnya besar, digiling, ya, atau ditumbuk sampai kecil. Nah, setelah kecil, nanti baru dicampur dengan air. Nanti akan membentuk koloid. Ya. Nah, adik-adik, proses penggilingan ini disebut dengan proses dispersi dengan cara mekanik, adik-adik. Jadi bukan kondensasi, ingat ya. Nah, kita dengan sederhana bisa membedakan antara cara kondensasi dengan dispersi. Ini digiling berarti asalnya besar menjadi kecil. Berarti asalnya besar menjadi kecil itu adalah dispersi ya. Berarti ini bukan. Sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik ke dalam elektroda. Nah, ini cara beredik adik-adik ya. Cara beredik ini adalah dari emas batangannya ya. Dibuat elektroda, dialirkan listrik sehingga nanti panas ya, itu dilakukan di dalam air. Ya. Sehingga ketika panas dia akan membentuk gas, tapi gasnya akan terperangkap di dalam air. Akan membentuk yang disebut dengan koloid atau sol emas ya. Nah, ini dari batangannya adik-adik, dari elektrodanya yang padat, ukuran partikelnya lebih besar. Dibuat menjadi lebih kecil, artinya dia dispersi, bukan kondensasi. CuSO4 itu padatan adik-adik ya, berwarna biru ya. Nanti direaksikan dengan Na2S, artinya ya ini bukan dalam bentuk koloid atau bukan dalam bentuk larutan, berarti ini lebih besar karena padatan. Ya, nanti berarti cara ini cara dispersi. Nah, untuk ini gas SO2. Nah, kita tahu gas itu partikelnya kecil ya. Kemudian masuk ke dalam larutan-larutan juga kecil adik-adik. Ya, nanti ya partikel-partikel ini akan bergabung membentuk koloid. Nah, ini dari kecil ke kecil. Jadi kecil ditambah kecil nanti menjadi partikel koloid yang lebih besar. Nah, ini cara kondensasi. Ini suspensi adik-adik ya. Pembuatan sol dengan memanaskan suspensi amilum, artinya suspensi sudah campuran kasar. Ukuran partikelnya lebih besar. Ya. Dengan pemanasan diharapkan akan membentuk koloid. Nah, artinya ini caranya dispersi. Gitu ya. Jadi untuk soal ini adalah jawabannya dia adik-adik. Mengalirkan gas SO2 ke dalam larutan H2S. Begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini.
Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.